Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sapri Lubis selaku dosen pembimbing dari mata kuliah IT-Preneurship. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Bisnis Model Kanvas Internet Service Provider, di mana kami beranggotakan Windy Artika dengan NIM 1914-02127, Anissa Amalia Nasution dengan NIM 1914-02121, Devi Aprilia dengan NIM 1914-02142, dan saya sendiri Intan Juwita Manurung dengan NIM 1914-02043. Nah, latar belakang dari tugas besar ini, di mana pada masa sekarang ini perkembangan teknologi tergolong sangat pesat. Segala kegiatan manusia tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Teknologi benar-benar mengambil peran penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia terhadap teknologi tidak terbatas hanya di pekerjaan saja, tetapi untuk keperluan rumah tangga bahkan pendidikan saat ini pun kita menggunakan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, semakin besar pula kebutuhan manusia terkait internet, di mana dalam menjalankan komputer maupun telepon seluler yang merupakan teknologi, kita membutuhkan internet dalam menjalankannya. Nah, untuk rumusan masalah dari tugas besar kami ini, yang pertama itu sebagai referensi informasi kriteria usaha penyedia jaringan internet yang baik untuk dibangun dan dioperasikan. Kemudian sebagai referensi guna membahas lebih lanjut penelitian terkait model bisnis kanvas internet service provider. Nah, untuk penjelasan terkait model bisnis kanvas ini sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa Amalia. Kepada Anissa saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian bisnis model kanvas. Model bisnis kanvas adalah sebuah kerangka kerja terstruktur tentang model bisnis yang ditampilkan dengan bentuk visual berupa sebuah kanvas lukisan sebagai medianya. Model bisnis kanvas biasanya digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menilai, dan mengevaluasi sebuah model bisnis agar perusahaan bisa menemukan model bisnis yang lebih optimal. Next. Segmen-segmen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Di mana di sini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target dalam bisnis kita. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Di sini yaitu merupakan keunggulan produk, hal yang menjadi kesempatan bagi kita pembuka usaha untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Yang ketiga ada channel atau saluran, di mana di sini adalah media atau sarana apa saja yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Yang keempat ada revenue stream atau sumber pendapatan, di mana kita bisa memperoleh pendapatan dari produk yang dibeli oleh pelanggan, dan kita bisa mengelola dengan baik cara memanfaatkan bahan baku, kinerja, dan produk secara maksimal. Yang kelima ada key research atau sumber daya, di mana pada bagian ini membahas tentang sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Next, yaitu selanjutnya ada segmen customer relationship atau hubungan konsumen, di mana ini kita perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan karena karakteristik pelanggan yang berbeda. Kita harus memahami bagaimana cara kita mengambil hati dari pelanggan tersebut. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Di mana di sini berisi semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan nilai proposisi. Yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama, di mana bagian ini bertujuan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dari aktivitas usaha yang kita jalankan.
Selanjutnya yaitu terakhir cost struktur atau struktur biaya, di mana untuk menghindari resiko kerugian perusahaan, kita bisa mengelola biaya pengeluaran secara efisien sehingga usaha kita bisa menghemat anggaran pengeluaran. Selanjutnya yaitu next, Internet Service Provider. Pemanfaatan teknologi jaringan komputer sebagai media komunikasi data hingga saat ini semakin meningkat, terutama pada jaringan internet. Untuk dapat mengakses internet harus berlangganan dulu dengan penyedia layanan internet atau bisa disebut dengan Internet Service Provider atau ISP. Menurut Santoso, ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan internet, yang mana perusahaan ini menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur jaringan internet. ISP atau yang dikenal dengan provider internet service adalah bahan usaha yang menyediakan layanan jasa koneksi internet kepada pelanggan yang sifatnya individu maupun berkelompok. Jika ingin terhubung dengan jaringan internet, kita terlebih dahulu menghubungkan komputer ke sebuah ISP tertentu. Next yaitu bagian pembahasan. Bagian pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber data. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, perak, manusia, tempat, dan sebagainya. Sedangkan sumber data dalam PSBK merupakan data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian sosial budaya keagamaan itu sendiri, baik dengan metode kuesioner maupun metode observasi. Dan ketetapan memilih serta menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Di sini kami mengumpulkan data berdasarkan pada paper atau kertas, yaitu tempat peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis data. Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Berikut adalah jenis penelitian yang dapat membantu kita dalam memperoleh sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil pengukuran yang diambil secara langsung ketika melakukan pengujian atau pengukuran, yaitu delay, throughput, dan jitter. Yang kedua ada data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakan sebagian atau keseluruhan dari sekumpulan data dari dokumen atau literatur tersebut. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan, yang pertama ada menyediakan repositori data dan software update lokal seperti antivirus, anti-malware, dan anti-spy, dan sebagainya. Yang kedua ada newsletter dan customer alert berfungsi untuk memberitahukan informasi terbaru serta peringatan. Misalnya seperti jadwal maintenance. Yang ketiga yaitu customer care dan technical support. Lalu ada network management dan monitoring. Selanjutnya optional web change, web accelerator, dan DNS change. Selanjutnya yang terakhir ada real IP address. Nah, untuk kelemahan sendiri yaitu yang pertama ada belum terdaftar dalam Kemendikbud karena akan memakan waktu pada pengurusan izin, nilek, dan NPSN nasional. Yang kedua ada kurangnya titik lokasi pengukuran sehingga pemetaan jaringan yang kurang detail. Yang ketiga ada nilai paket data yang masih minim. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengujian pada setiap nilai paket data pengukuran. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada peluang dan juga ancaman. Nah, untuk peluang sendiri, ada dua peluang yang memungkinkan. Yang pertama, karena masih kurangnya penyedia layanan internet service provider di daerah usaha yang dituju, namun peminat atau kebutuhan layanan internet di daerah tersebut tinggi, maka sangat berpeluang besar bagi kami untuk membangun usaha internet service provider. Nah, bisnis yang akan kami jalani, yang pertama yaitu birokrasi perizinan rawan praktik, kolusi dan juga struktur yang monopolis usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan juga layanan yang rendah dan tarif yang tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari usaha kami, yaitu internet service provider. Yang pertama ada value proposition. Jadi kami menyediakan repositori data dan juga software update lokal seperti antivirus, anti-malware, anti-spy dan lain sebagainya. Kemudian newsletter dan juga customer alert yang berfungsi untuk memberitahukan informasi serta peringatan support. Kami juga memberikan network management dan monitoring, dan kami juga selalu mengoptimalkan web cache, web accelerator, DNS cache, dan juga kami memiliki real IP address. Kemudian untuk customer segment, sasaran pelanggan utama pada usaha kami adalah masyarakat luas yang memiliki keinginan untuk memasang ataupun meningkatkan layanan internet yang sudah mereka miliki. Kemudian untuk lembaga-lembaga resmi seperti sekolah, perusahaan ataupun organisasi yang juga membutuhkan layanan internet. Kemudian ada channel. Pelanggan dapat menemukan atau terhubung dengan penyediaan layanan ini melalui iklan daring, telepon, situs website, media sosial, ataupun pada papan spanduk. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk menjalin hubungan yang baik dan meningkatkan jumlah pelanggan, kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang ramah. Kemudian kami juga memberikan diskon produk kepada pelanggan dan memperbanyak layanan produk yang ditawarkan. Untuk aktivitasnya sendiri, kegiatan yang menjadi kunci utama dari terlaksananya value proposition adalah manajemen waktu, pekerja atau karyawan, keuangan yang baik, dan jika kami membutuhkan, maka kami akan melakukan perekrutan untuk menambah anggota atau pekerja. Kemudian ada customer. Kemudian key research, jadi di beberapa sumber daya yang tersedia menjadi kunci untuk mendukung aktivitas bisnis, yaitu layanan pelanggan atau customer service, pekerja atau karyawan yang ramah, dan perangkat teknologi yang canggih. Untuk key partnernya sendiri, untuk keberlangsungan usaha agar berjalan dengan baik, kami memerlukan partner kerja seperti penyedia tempat usaha, layanan iklan daring melalui aplikasi atau website, kemudian tenaga kerja, hosting provider, IT platform provider, dan juga BNSP. Semua itu adalah partner yang kami butuhkan untuk mengembangkan usaha yang akan kami bangun. Kemudian ada revenue streams. Pendapatan yang diperoleh dari layanan bisnis kami berasal dari pelanggan yang menggunakan jasa kami dan juga situs website yang memasang iklan di website kami atau banner advertising. Kemudian ada cost structure. Selama melakukan dan mengembangkan usaha, maka kami akan mengeluarkan beberapa biaya yang dibutuhkan. Biaya tersebut meliputi pengeluaran seperti membayar sewa tempat usaha, gaji karyawan, biaya listrik dan air, pembelian teknologi dan fasilitas, serta perawatan teknologi dan fasilitas, dan juga biaya hosting dan IT platform. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Windy, Depi, dan juga Anissa Malia yang sudah menjelaskan
bagaimana seperti apa itu model bisnis Canvas pada internet service provider. Nah, dari penjelasan teman-teman saya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya model bisnis Canvas itu adalah sebuah kerangka kerja terstruktur yang berisi elemen-elemen yaitu customer segment, customer relationship, value proposition, channels, revenue streams, key research, key activities, key partnership, dan cost structure yang ditampilkan dengan bentuk visual berupa sebuah kanvas lukisan sebagai medianya. Proposal yang dibuat ini memuat bisnis plan dari ISP yang akan dibangun, yang di dalamnya memuat tentang garis besar arah bisnis yang ingin dibangun, aspek-aspek teknis, aspek marketing, aspek keuangan, struktur organisasi, serta jadwal pelaksanaan dari perusahaan tersebut. Penyedia internet service berupaya menjaga kelayakan akses internet dengan menyediakan quality of service atau QoS yang bagus pada traffic jaringannya. Demikianlah penjelasan mengenai tugas besar kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.